kurang tahu faktanya tentang HIV itu, Harus tahu gimana caranya membuat dia itu aman dari HIV. Harus peduli sama orang yang HIV, jadi tinggalin aja. Ya, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, di podcast kali ini yang mungkin teman-teman juga belum tahu hari ini kita mau ngomongin apa. Perkenalkan, nama saya Christian Daniel. Hari ini saya ditemenin sama 3 orang teman saya. Silakan perkenalannya. saya Rafael. Saya Alkan. Saya Patrick. Nah, tadi udah sempat disinggung ya tentang, mungkin teman-teman nggak tahu kita mau bahas apa hari ini. Tapi hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin kalau menurut orang awam, menurut masyarakat itu masih tabu, masih terlalu berat untuk dibahas sama anak sekolah. Tapi hari ini kita akan bahas bareng-bareng, kita akan belajar bareng-bareng tentang HIV. Serem banget tuh HIV. Iya, serem sih. Kalau ya kurang tahu faktanya tentang HIV itu memang serem. Tapi kita harus tahu tentang apa itu HIV supaya kita aware dan nggak takut tadi. Ya, nah, justru itu kita ingin bahas topik HIV ini karena di kalangan kita itu sekarang banyak beredar informasi yang kadang benar, kadang salah kaprah. Makanya di podcast ini kita pengen bareng-bareng nih bahas yang benernya itu yang mana. Nah, enaknya sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, mungkin lebih pas kalau kita udah punya pemahaman yang sama nih ya. Coba Mas Rafael coba jelaskan dulu apa itu HIV. Nah, HIV itu kesingkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini menyerang kekebalan tubuh manusia yang membuat kita ya kayak lemah gitu terhadap serangan virus-virus lain. Gampang sakit. Iya, betul. Nah, saya analogiin ya dikit-dikit gitu. Ada kayak prajurit putih kecil-kecil di dalam tubuh kita kan. Nah, mereka itu tugasnya melindungi kita dari serangan-serangan luar, intinya virus gitu, melindungi kita dari virus. Nah, HIV itu tugasnya itu merusak prajurit tersebut supaya kita tubuhnya nggak ada proteksinya dari serangan luar gitu. Oh, terus bedanya HIV sama AIDS apa? Itu kan dua kata itu sering barengan gitu. Oh iya, itu. Nah, HIV itu virusnya. AIDS itu tahap yang paling serius atau paling berbahaya dari HIV. Nah, meskipun itu berbahaya banget, itu dampaknya itu kayak tubuhnya itu rusak banget. Udah ya intinya bisa sampai mati. Nah, tetapi dengan teknologi medis yang sudah lebih maju sekarang ya, kita bisa menghindari kematian-kematian tersebut atau ya sakit parah dari biar nggak sakit, biar HIV-nya nggak Iya. jadi AIDS ya. ya. Nah, Oke. gitu. Jadi intinya itu si virus HIV ini seperti tamu yang gak diundang ya. Dan tugasnya kita itu agar jangan sampai si virus HIV ini jadi bos yang mengambil Menyaing alih rumah kita ya. rumah kita. Ibarat kata kita ngundang teman, kita bilang anggap aja kayak rumah sendiri. Tahu-tahu surat tanahnya dijual, jangan sampai kayak gitu kan. Iya. Tapi lebih enaknya sebenarnya kalau gitu mungkin kita coba cari contoh yang arahnya ke peristiwa yang relate gitu ya, yang mungkin berupa peristiwa, bukan kalau tadi kan analogi mungkin teman-teman juga kurang Iya. dapat gitu intinya. Sekarang kita mau bahas contoh yang berupa peristiwa ya. Misalkan ada teman di sekolah kita namanya Rusdi. Nah, Rusdi ini anaknya baik, dia aktif juga di pelajaran dan di kegiatan non akademik dia juga aktif. Tapi tiba-tiba dia nggak masuk, bisa seminggu. Pertamanya seminggu dulu. Terus dia ada yang bilang sakit parah, ada juga yang bilang kena HIV. Nah, dari situ teman-temannya ada yang jadi takut, ada juga yang dia jadi dibully sama teman-temannya karena kan seperti yang kita tahu HIV penyakit yang gak umum ya. Jadi
mungkin teman-teman nganggapnya aneh Iya. gitu. Nah, ada juga yang sampai jadi ngejauhin si Mas Rusdi ini. Oh, kasihan banget tuh kalau sampai terjadi. Emang sering terjadi di sekolah kayak gitu. Kayaknya orang yang misalnya kena HIV itu jarang pengen ketahuan gak sih, kayak gak mau terbuka gitu mereka kena HIV. Iya. Jadi mereka tuh apa namanya, kalau misalnya ketahuan tuh takut dibully gitu. Iya, Kayak kejadian benar. ini ya. Jadi harusnya kalau itu pun masih rumor ya tadi. Iya. Benar-benar. Belum tentu dia kena HIV. Dan kalaupun dia kena HIV, harusnya kita mau dong men-support dia, atau minimal mau ngerti lah kondisinya dia gitu. Iya. Setuju. Ya paling nggak kasus-kasus tertularnya HIV itu paling dari hal seperti kayak menggunakan suntikan jarum yang udah nggak steril. Maksudnya saya itu kayak misalnya aku nyuntik pakai jarum untuk apa gitu, ngambil darah. Ya. Terus kamu Pakai pakai suntikan lagi. itu, iya. Itu kalau aku punya HIV atau penyakit apa aja gitu, bisa tertular ke kamu karena kamu pakai bekas suntikan aku. Nah, juga salah satu cara yang lain itu aktivitas seksual, bisa hetero bisa homo juga. Itu juga salah satu yang paling umum ya, suntikan sama aktivitas seksual gitu. Nah, jadi sebenarnya penyebab HIV ini tuh apa sih? Pet, lu tau nggak Pet, apa penyebab HIV? Tahu. Iya. Nah, banyak yang mikir penyebab HIV itu seperti kayak makan bareng, berenang bareng, memakai toilet yang sama, atau digigit nyamuk, atau ya Banyak hal lagi seperti lah ya. itu. Tapi itu justru bukan kayak gitu. Kalau gitu, kalau nggak kayak gitu gimana? Ya intinya kayak cairan tubuh dari, misalnya aku ya, aku orang yang punya HIV, cairan tubuh apapun dari aku kalau masuk ke sistem kamu, kamu bisa tertular oleh HIV. Gitu, Gitu. intinya gitu. Masuk tuh berarti dalam artian kata kayak disuntikin atau Ya darah. atau gimana caranya Ya. masuk ke dalam badan. Ya. Tapi kalau kena kontak kulit itu harusnya enggak. Enggak bisa. Kalau kulit dia bisa, berarti HIV itu kayak picky banget ya. Iya. Kayak banyak maunya, Heeh. nggak bisa hidup lama kok di luar tubuh, tapi kalau masuk tubuhnya ribet banget. bikin gara-gara, nyari gara-gara ya. Iya. Tapi dari yang aku dengar itu, dari gejala awalnya itu dia mulai dari influenza biasa, tapi dia berkembang jadi penyakit yang lebih ngeri, kayak misalnya kayak TBC atau kanker. Emang bisa sampai parah gitu? Tadi kan sudah Mas Rafael jelaskan. Kan tadi virus HIV ini kan menyerang yang saudara putih atau prajurit Iya, putihnya ya tadi. Benar. Karena misalnya mereka udah lama serang, jadi tahap HIV atau ya HIV-nya itu sudah parah. Berarti kan itu imunnya sudah lemah sekali dan akhirnya bisa masuk juga penyakit-penyakit Iya, Apa lainnya. aja bisa masuk. Nah, kan kita udah tahu tentang penyebabnya apa aja. Sekarang kita harus tahu gimana caranya membuat kita itu aman dari HIV. Yang paling jelas sih dari yang aku tahu tuh ya kita harus menjauhi seks bebas. Jadi kita harus nggak boleh asal seks, Iya, nggak boleh seks suntikan. Dan yang paling penting juga harus pakai kondom. Secara tepat. Iya. Nah, tapi gimana ya kalau itu kan dari yang masalah tadi tentang seksualnya ya, kalau tentang penggunaan jarum suntik yang berulang gitu kan, kadang ada juga orang yang dia pengen menggunakan narkotika atau barang-barang terlarang, tapi dia menggunakan jarum suntiknya berkali-kali. Nah kalau gitu mah udah bahaya banget. Harusnya tuh dipastiin dulu jarum suntikannya harus yang steril dan yang baru. Dokter aja habis pakai dari bekas pasien tuh langsung ganti, Buang ya. langsung dibuang. Lagi ngapain juga pakai narkotika terlarang.
ya kan? Itu aja udah bahaya, gak ada HIV ya dong sebenarnya ya. benar juga sih. Nah, oh iya, Eh, bukan hanya jarum suntik yang bisa menular HIV, penyakit HIV. Bisa aja sikat gigi, eh, cukur untuk ya, Cukur ya, jenggot. ya, dan bisa aja potong kuku juga bisa nular. Jadi bisa aja bekas darah dari ODHA atau orang dengan HIV, AIDS. ya. Bisa aja darahnya masih ada di alat-alat itu. Nah, kita bisa pakai alat itu tiba-tiba kan juga tertular. keluar karena darah udah termasuk ya cairan tubuh. Cara untuk menularkan Ya. itu bisa dari darah. Begitu. Nah, setelah kita udah ngebahas tentang penyebabnya dan juga bagaimana kita bisa mencegahnya, sekarang gimana sih kalau misal ternyata di lingkungan kita itu ada teman kita yang merupakan ODHA? Yang pertama itu gak usah panik. Kalau misalnya teman kita ada yang ODHA itu tenang, gak bakal ngelarin kok kalau cuma lewat sehari-hari. Terus yang kedua itu kalau dia ODHA itu justru jangan kita jauhi atau hakimi, justru dia harus kita support agar bisa menghadapinya. Kita juga ada ARV atau antiretroviral yang digunakan untuk menurunkan jumlah sel-sel virus di dalam tubuh kita kalau kita punya HIV. Tapi sayangnya belum bisa menyembuhkan HIV/AIDS. Berarti HIV-nya masih ada di badan Iya, kita. tapi ya bikin lebih sehat. Berarti kita udah bahas banyak banget hari ini. Kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari podcast kali ini? Pertama, gak usah gengsi urusan ngetes. Kalau kamu merasa pernah melakukan aktivitas yang berisiko, silakan tes aja, gak usah jadi pengecut. Itu langkah yang dewasa. Terus yang kedua, stop bullying terhadap mereka yang kena HIV atau ODA. Mereka itu harusnya seperti tadi, butuhnya support. Yang terakhir ya, kita harus mengedukasi diri sendiri supaya tahu fakta bukan mitos. Nah, hari ini kan kita udah belajar banyak banget nih. Kira-kira bagian mana sih yang paling kalian ingat? Kalau gua secara pribadi jadi sadar kalau selama ini aku sering banget ngejudge orang secara halus tanpa sadar. Nah, ini membuat saya untuk kedepannya harus berpikir lebih panjang sebelum ngejudge orang. Oke. Untuk saya ya, menurut saya baru sadar sosialisasi di sekolah kurang banyak untuk HIV sama AIDS gitu. Kita kurang mengerti tentang dampaknya. Itu sih. Aku sih kalau misalnya ada teman kita yang ada HIV atau ODA, kalau menurut aku harusnya kita jangan dibiarin jadi urusan dia aja. Harusnya masalah HIV dan AIDS ini menjadi urusan semua orang. Jadi kita tuh harus saling peduli, harus peduli sama orang yang HIV-nya, jadi tinggalin aja. Terus kalau misalnya ada informasi yang beredar nih, terutama tentang HIV ya, harusnya kita verifikasi dulu, pastiin ini bener nggak ngomongnya. Supaya nggak hoax ya. Iya. Nah, ya. Jadi sebenarnya semuanya itu didasari sama harusnya kita empati ya, sama apalagi sama UDHA gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini ya. Sekian. Ya Sekian dari Tuhan memberkati. Sekian dan terima kasih.